Shalom, perkenalkan nama saya Syahrul Darmawan. Di sini saya akan bercerita, bersaksi pengalaman saya di kekristenan. Saya terlahir sebagai umat Muslim dan dari keluarga umat Muslim juga. 7 turunan, 8 belokan, 9 tanjakan, keluarga saya Muslim. Hanya saya sendiri yang non-Muslim. Kenapa saya berpindah ke Kristen? Karena apa saya berpindah Kristen? Saya rasa itu hanya untuk saya dan Tuhan yang mengetahui hal itu. Karena tanpa ada kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak menemukan saya, tidak akan saya ke Kristen. Di Kristen saya mengalami beberapa kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Setelah tahun 2014 saya dibaptis. Saya mengalami kejadian-kejadian yang ya menurut saya buruk lah. Setelah dibaptis, putra sulung saya dibegal motornya. Jam setengah 11 siang dia dibegal. Yang mengakibatkan menimbulkan rasa trauma kepada anak saya, yang membuat dia jadi nggak berani naik motor sendiri, kemana-mana harus didampingi. Tapi puji Tuhan sampai saat ini sudah kembali normal. Itu kejadian yang buruk yang pertama. Kejadian yang kedua, putri saya harus diangkat amandelnya, harus dioperasi. Yang menurut saya anak sekecil itu harus dioperasi ya karena diagnosa dari dokter, mau tidak mau saya harus menjalankan itu. Yang ketiga, perlakuan diskriminatif dari tempat saya bekerja. Nggak perlu saya sebutkan di mana saya bekerja. Dari gaji berkala yang biasanya saya terima, bonus yang biasanya saya terima, kali ini semenjak saya ikut Tuhan Yesus tidak saya terima. Ya sempat saya berpikir, bahkan di dalam hati saya sempat bicara, kok ikut Tuhan Yesus begini-gini amat ya. Nggak seperti yang saya lihat, orangnya enak, apa segala macam. Ternyata seperti ini. Puji Tuhannya adalah saya memiliki beberapa sahabat, beberapa kenalan. Yang salah satunya adalah beliau putra dari pahlawan Kota Depok, pahlawan kesehatan Kota Depok. Izinkan saya menyebutkan namanya. Beliau adalah Bung Donald Oscar Karundeng. Beliau yang selalu menguatkan saya terhadap hal-hal yang terjadi, yang saya alami di diri saya. Perihal kejadian anak saya dibegal motornya. Rul, tahu nggak? Tuhan itu lebih tahu apa yang terjadi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Apabila anak Syahrul masih naik motor, Tuhan melihat sesuatu yang buruk apabila anak Syahrul masih naik motor. Makanya Tuhan izinkan dibegal. Justru begal itulah yang menolong anaknya Syahrul. Tapi pertolongan itu atau kado itu terkadang tidak dibungkus dengan sesuatu yang menarik. Kadang-kadang dibungkus oleh sesuatu yang sangat sederhana, bahkan menyakitkan. Yang kedua, anak Syahrul. Kalau amandelnya tidak diangkat atau diagnosanya terlalu lama, akan lebih mengalami rasa sakit. Disitulah saya mulai terbuka. Kemudian beliau juga pernah bilang, apa yang Syahrul alami saat ini belum seberapa. Tidak ada seujung kukunya. Nanti Syahrul akan mengalami hal-hal yang lebih berat. Karena ikut Tuhan Yesus itu bukan pekerjaan
bukan sesuatu yang enteng atau sesuatu yang enak atau yang nikmat, tapi butuh pengorbanan. Kalau di Alkitab dibilang engkau akan dihinakan karena namaku. Kembali lagi saya berpikir, wah iya. Jadi saya sangat berterima kasih sama beliau. Tentunya juga karena kasih karunia-Nya saya masih bertahan hingga saat ini. Sekarang saya mau bercerita masalah pekerjaan saya, masalah keluarga saya yang terus terang mereka masih di agama lamanya. Tapi saya tetap tunjukkan kasih sayang saya, tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Saya tidak bisa menggunakan hak prerogatif saya sebagai kepala keluarga karena itu egois dan itu tidak dimaui oleh Tuhan. Itu yang saya tahu. Dalam hal pekerjaan, semenjak COVID, keluarga kami nyaris menyentuh titik nol. Pekerjaan di mana-mana susah, sampai saya bekerja menjadi tukang kebun, mengelola kafe judulnya. Tapi apapun kita kerjakan di situ. Saya mesti mengajar nyetir. Nah, di titik inilah ya Tuhan tunjukkan mukjizatnya. Betul-betul apa yang tidak saya pikirkan, sesuatu yang nggak pernah saya duga-duga, mimpi pun bahkan belum pernah. Bos saya yang lama di rental itu tiba-tiba menelpon saya supaya saya membantu nyetirin salah satu unitnya yang kebetulan dikontrak secara bulanan. Saya bilang, oke Pak, saya siap. Kapan mulai? Secepatnya Pak. Oke, saya pamit dengan pekerjaan lama saya layani sampai 1-2 hari. Saya nggak tahu siapa orang yang saya bawa ini. Saya cuma tahu beliau berkebangsaan RRC, tidak bisa bahasa Indonesia, hanya mampu berbahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, saya layani beliau dengan baik. Usut punya usut, ternyata beliau adalah CEO sebuah perusahaan fintech yang nggak perlu juga saya sebutkan nama perusahaannya karena saya nggak di-endorse. Kan begitu. Nah, kalau dipikir-pikir di tempat saya, di rental saya itu banyak orang-orang yang lebih pintar dari saya, yang lebih lihai dari saya. Entah kenapa kok bos saya malah memilih saya. Kembali lagi saya berpikir, ini bukan kemauan bos saya, tapi ini adalah jalannya Tuhan. Tuhan yang membimbing semuanya. Setelah saya tahu, saya baik dengan beliau. Disinilah mukjizat Tuhan mulai kelihatan. Bukan artinya mukjizat saya ukur dengan materi, bukan diukur dengan rupiah, tapi disinilah saya lihat mukjizat Tuhan dari hal yang tidak pernah saya duga, hal yang tidak pernah saya sangka-sangka. Saya dari tukang kebun, dari nyupirin angkot segala macam, tiba-tiba membawa seorang CEO. Kan kayak apa ya? Kalau orang Betawi bilang pengki naik ke bale, terkaget-kaget. Dan orang itu ternyata baik banget. 1 bulan saya bekerja, beliau tanya dengan saya, Anda ke tempat saya pakai apa? Saya bilang saya pakai kereta. Kenapa tidak pakai motor? Saya tidak punya motor. Oke, bulan besok beli motor. Tidak banyak cerita. 1 minggu beliau di Singapura, saya jemput beliau, dia tanya, bagaimana sudah dapat motor? Sudah mister. Oke, saya transfer. Dia transfer, saya bayar motor. Puji Tuhan. Kejadian yang kedua, 2 bulan saya bekerja, istri saya sakit. Harus dirawat di rumah sakit Cibinong. Saya izin kerja untuk ngurusin istri saya.
tanpa bu, beliau bantu untuk biaya perawatan. Yang nggak usah saya sebutkan berapa nilainya lah, tapi kalau menurut saya itu mah besar. Untuk saya itu besar, ya kebaikannya. Nah disinilah saya melihat mukjizatnya Tuhan lagi. Ternyata apa yang Tuhan lakukan, saya dibuat babak belur dulu, dibikin jatuh bangun dulu. Ini seperti analogi ibu-ibu yang lagi ngegoreng kerupuk. Ibu-ibu yang lagi masak kerupuk. Begitu dia kerupuk ini matang, dia taruh di dalam stoples, kan nggak mungkin satu kuali itu langsung masuk. Itu kerupuk harus diguncang-guncang supaya kerupuknya rata. Begitu seterusnya sampai apa yang ada masuk semua ke toples. Saat diguncang-guncang, satu dengan lain, kerupuk itu saling berbenturan. Ada yang patah, bahkan ada yang terlempar keluar. Di sini juga saya melihat, oh ini maksudnya Tuhan. Saya dibikin hancur dulu supaya saya lebih indah, lebih baik di mata orang maupun di mata Tuhan. Saya teringat oleh bukan wejangan ya, quote juga bukan, tapi ya memang apa ya, pesan mungkin yang pernah disampaikan oleh Pak Riza Solihin tentang GPS. Ya, GPS bukan map ya, tapi GPS itu God Positioning System. Semenjak saya dengar itu, saya berusaha untuk mengikuti, walaupun tidak 100%. Dan betul-betul itu terbukti. Jadi pesan saya juga untuk bapak-bapak, ibu, om, tante, ya, segala sesuatunya kita harus mengandalkan Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, jangan bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia yang ada hanya kepahitan. Tuhan tidak pernah mengecewakan, hanya manusia yang bisa mengecewakan. Demikian kesaksian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.